Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu. Masih seputar pemakzulan Gibran. 8 tuntutan Purnawirawan TNI akhirnya telah sampai kepada Presiden Prabowo. Dan kabar baiknya lagi, Pak Prabowo tidak langsung menolaknya, justru akan mengkaji poin-poin tersebut. Entah itu hanya omon-omon atau benar-benar akan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Mari kita simak bersama apa saja 8 poin tuntutan dari Purnawirawan TNI tersebut. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Pahlur Raji, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marsikal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai, terima kasih. Aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Andai kata sekali-kali, andai amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap rasanya gitu lah. Ya. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah, iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan mudah kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Yang dipertaruhkan dan Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan. Tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya sehubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu. Ya. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan,
Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu, beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan dia terbatas juga, ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota Production, dan lain-lainnya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah, karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI, itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan, seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya, Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tentara mau menghormati Gibran? Saya kira enggak. Artinya abang melihat karena tidak lewat proses alamiah, tidak lewat pendidikan yang teratur, terukur jabatannya. Gitu. Artinya ini adalah yang disampaikan poin ke-8 ini. Artinya purnawirawan TNI ini mengatakan bahwa bukan hanya bahwa masalah ini adalah semacam katup untuk memperlihatkan proses yang lain yang juga seperti Gibran itu juga harus diselesaikan. Artinya seperti seperti batu es, gunung es. Iya. Saya kira semuanya juga berpikir begini ya. Presiden Prabowo itu usianya sudah sepuh, 74 tahun. Tentara pasti berpikir sampai situasi yang gawat sekali. Misalnya, komandan batalion gugur dalam sebuah pertempuran. Maka wakil komandan batalion menjadi pejabat sementara komandan batalion. Itu otomatis. Makanya posisi wakilnya nggak sembarangan. Nah, makanya mereka marah juga dalam kasus Gibran. Kok bisa sih orang anak ingusan bisa memimpin seperti ini, bisa menjadi yang nomor 2? Ya mereka makanya kalkulasi dalam konteks global mengaitkan siapa ini bapaknya. Kenapa bisa anaknya tiba-tiba seperti itu? Kan mereka hitungkan kalau terjadi apa-apa dengan Prabowo Subianto sebagai presiden, semua berpikir, Bung. Maka yang ada di kepala mereka adalah kacau balau situasi bangsa ini. Makanya daripada situasi kacau balau, dia minta mundur. Minta mundur itu kalau jalurnya melalui parlemen, kemudian Mahkamah Konstitusi mungkin lama. Maka jalan satu-satunya ada. Kan misalnya pelanggaran apa yang dilakukan? Orang nanya pelanggaran apa yang dilakukan? Ya bisa pelanggaran etika, menghina keluarga Prabowo Subianto yang diduga dilakukan oleh
akun fufu-fafa, kalau kata Roy Suryo, 99% itu adalah Gibran itu secara etik bisa, tapi proses bisa lama. Maka saya kira ini trompet perang yang dikemukakan oleh para forum purnawirawan prajurit TNI ini membuka cara berpikir kita semua, mengingatkan. Saya kira ini mengingatkan kalau situasi terjadi ini gimana negara ini.